Koneser semuanya. Ya, ketemu lagi dengan saya Ari Untung di sini di Kelasnya Sensation yang dipersembahkan oleh Kelas Smile. Ya, sekarang kita akan jelaskan apa itu Kelasnya Sensation. Ya, kebetulan Agnes Monica sudah mengadakan tur 4 kota di mana itu adalah kerjasama antara Agnes Monica dan juga Kelas Smile. 4 kota tersebut adalah Lampung, Surabaya, Bandung, dan juga Makassar. Beruntung sekali kota-kota yang dihinggapi. Dan untuk yang belum dihinggapi, ya mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk ke kota-kota Anda semuanya. Mau tahu seseru apa? Makanya tonton Kelasnya Sensation persembahan dari Kelas Smile. Kita jalan tour dengan Agnes Monica. Kita merasa cocok dengan Agnes karena Agnes mempunyai segmen yang muda yang cocok dengan segmen kita. Mudah-mudahan ke depan kita bisa jalan terus makin dekat dengan para klaster dan para konsumen Kelas Smile. Kita sudah melakukan persiapan untuk konser. So far kita udah ngelakuin beberapa persiapan yang berhubungan dengan konsep, di mana secara konsep buat di daerah masih dibilang baru, dan multimedia yang akan ditampilkan nanti adalah multimedia yang mengikuti dengan storyline yang ada di setiap lagu. Tema konser kali ini adalah Kelasnya Sensation, yang artinya kelas diambil dari Kelas Smile, sedangkan Nesnya itu adalah Agnes Monica, dan untuk Sensationnya itu adalah sensasi kolaborasi antara Kelas Smile dan Agnes Monica. Dan untuk kreatif yang kita bikin, alhamdulillah sangat ditunjang sekali oleh penampilan si artis atau si Agnes itu sendiri, di mana kreatif kita didukung juga dengan para dancer, koreografi, serta lagu yang dipilih juga, yang terpilih pun juga sangat jagoan-jagoan. Oke, kemudian setelah itu pas pada hari hanya setiap kota kita mengadakan technical rehearsal, GR, serta persiapan lainnya seperti kayak produksi sound lighting, itu biasanya di H-3. Untuk penontonnya, setiap kota itu berbeda-beda. Untuk di Lampung, animo penonton atau fans dari Agnes itu kelihatan dari berbagai macam usia. Ada yang ABG, ada yang datangnya juga, ada yang family, ada yang pasangan. Mereka kelihatannya pasangan, itu juga mereka adalah, itu semua fansnya Agnes lah. Kalau kita boleh kita tanyain satu-satu ke mereka. Bawa berat, tapi ngantrinya kurang tertib. Iya, sayang banget, padahal semua juga pasti masuk kan. Kemudian untuk di Surabaya lebih signifikan, fans atau penonton yang datang itu lebih ke ABG. Keren banget, cantik banget, terus bagus lah pokoknya. Alah yuk kakak. Bandung, untuk di Bandung itu penonton yang datang itu rata-rata hampir ABG, tapi ada beberapa juga yang berpasang-pasangan, ada juga yang family. I love Agnes Monica.
untuk yang di Makassar ini kelihatannya seperti sama juga dengan di Surabaya, banyak ABG-nya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Class Smile yang telah menyelenggarakan workshop untuk kita para classer, terutama dari semua panitia yang ada di sini, seperti Mbak Ria yang mengajarkan teori-teori, kemudian setelah kita diajarkan teori, kemudian kita langsung dibawa ke event, langsung ke praktek. Ini jarang sekali terjadi. Alhamdulillah kami dari Lampung terpilih 3 orang untuk mewakili rekan-rekan yang kalau tidak salah itu ada sekitar 5.000-an orang yang ikut dalam Classer Community, tapi belum diberi kesempatan untuk ikut dalam workshop ini. Mereka antusias dan mereka mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang mengerti event untuk nantinya. Pokoknya menurut saya sangat positif banget workshop ini. Jadi saya mentraining 40 orang dan hasilnya menurut saya ya cukup luar biasa, dari ketidaktahuan menjadi tahu. Saya jadi lebih tahu tentang produksi, terus tentang fungsi-fungsinya, tugas-tugas masing personelnya, dan yang jelas saya sangat belajar banyak. Saya juga next pengen banget seperti mereka, dan mudah-mudahan kita dari Classer Community Lampung bisa kasih yang terbaik di acara ini. Aku nambah wawasan, ilmu, banyak yang aku nggak tahu dan jadi tahu. Gue ikut workshop ini yang pasti dapat ilmu yang banyak banget, dari bagaimana caranya untuk menjadi manajemen yang baik, stage management, sebagai IO yang baik yang pastinya. Wih, seneng banget ikut ini. Kita tuh bisa dapat pengalaman banyak banget, terus ketemu sama yang bikin konser ini. Pokoknya nggak rugi deh ikut ini. Thank you. Suara memang gue setiap kali kan latihan vokal, dan emang gue latihan vokal nggak pernah berhenti. Terus yang paling penting adalah jangan pernah nggak ngedengerin referensi. Itu karena referensi lagu itu yang bikin kita tuh jadi kaya ya, maksudnya wawasan, istilahnya kalau ada bank vokal, ini kita tuh banyak influence gitu loh. Misalnya gue dengerin Stevie Wonder, atau misalnya dari Fantasia, terus Brian McKnight, terus dari semuanya. Nah, kalau masalah koreografi misalnya ya, itu ya gue serahin sama koreografer gue, tapi dia udah tahu maunya gue kayak gimana. Jadi sebenarnya persiapannya bukan cuman buat ini doang gitu loh. Persiapannya udah jauh-jauh hari sebelumnya supaya lebih matang gitu. Dan tak mungkin untukku untuk menggapai cintamu, walau rasa di hati ingin memilikimu. Cinta harus berkorban, walau harus menunggu selamanya. Aku tahu kau bukan untukku.
Tak ada logika. Kadang-kadang tak ada logika. Isi semua hasrat dalam hati. Sebuah ilusi. Dirimu hanya untuk sesaat. Market di Indonesia itu lebih ke rock daripada ke R&B. Nah, yang rock ya seperti itu di sini itu biasanya ngangkat penonton banget gitu loh. Itu ngangkat audience banget. Terus kalau lagu slownya itu yang Tanpa Kekasihku gitu, Tanpa Kekasihku karena itu memang ya dibilang rock ya slow rock gitu loh. Jadi orang-orang marketnya masih kurang. Kalau R&B-nya ya yang paling kenceng sih kayaknya Tak Ada Logika. Sulit sih sebenarnya menebak audiens sebenarnya gitu karena istilahnya kalau misal dalam panggung tuh lu nggak bisa satu tambah satu sama dengan dua gitu. Kadang-kadang trik dalam tanda kutip ya yang berhasil misalnya di Lampung belum tentu berhasil di kota-kota lain gitu. Untuk gimana naikin emosi penonton di Surabaya nggak sama naikin emosi penonton di Bandung misalnya. Dirimu hanya untuk sesaat. Gayanya, performance-nya, ngedance-nya, suaranya semuanya pokoknya keren-keren banget. Seru abis, seru banget. Keren Gak ada yang gantiin, beneran. Gak ada duanya. Gue agak nggak begitu ngefans sebenarnya sama Agnes, tapi setelah tadi gue lihat, gue kayaknya pengen di CD-nya deh. Keren banget beneran sumpah. Iya maksudnya itu merubah. Tadinya gue udah menurut gue udah keren Agnes, terus jadinya menambah lagi euforia gue tentang dancer, lagu-lagunya juga keren banget lah Agnes lah. Satu-satunya di Indonesia, one and only Agnes, lu keren banget. Kalau masalah show, ya gue akan berusaha semaksimal mungkin supaya apapun yang gue lakukan di atas panggung itu bener-bener nunjukin sebenarnya gue seperti apa gitu. Ya kalau misalnya mengenai masalah prioritas, kita dari manajemen ya pasti mikirnya secara bisnis pasti mikirnya karir harus nomor satu. Tetapi kalau untuk Agnes sendiri kayaknya harus ditanyain begitu loh, ditanyain ke dia sendiri bagaimana dia prioritas itu maunya seperti apa. Tapi gue akan banyak berbicara sama dia dari sisi gue sebagai kakak, juga sisi gue sebagai untuk dari sisi bisnis juga gitu ya. Memang sih untuk sekarang ini tidak tanpa menomorduakan sekolah, tapi kayaknya memang harus didahulukan karir. Jauhin drugs itu pasti. Kenapa? Karena gue sudah bisa membuktikan bahwa bukannya sombong tapi this is the fact gitu. Kalau gue bisa punya prestasi seperti ini tanpa gue harus menggunakan drugs. Bahkan orang-orang yang pernah pakai drugs aja itu bilang ke kita jangan pernah pakai.
sebenarnya lebih ke improve aja di panggung gitu loh. Maksudnya enjoy with yourself and always believe in yourself gitu. Karena kalau misalnya sampai you yourself don't believe in you, itu pasti bakal kelihatan. Bener, dan itu pasti auranya bakal kelihatan di panggung. Nah, nggak pedenya lo, gue selalu bertekad, gue selalu punya pikiran, oh nggak masalah, ini panggung punya gue. Gue mau ngapain juga, people will love me gitu loh. Nah itu yang mungkin bikin gue pada akhirnya jadi lebih enjoy. Kalau nari itu lebih bisa dimain-mainin, kalau interaksi bisa lebih seru. Paling gitu aja sih. What Up A itu sebenarnya lebih ke totalitas gue dalam bermusik. Gue udah mulai maksudnya dibandingkan dengan And the Story Goes, di sini gue jauh lebih banyak terlibat. Terutama yang paling bikin gue seneng adalah gue bisa gue mengaransemen sendiri vokal dan backing vokal gue. Mungkin setengah dari almost all of the songs itu arrangement vokal dan backing vokal itu dari gue. Dan yang bikin gue cukup bangga dan cukup seneng adalah ternyata dari aransemen yang gue bikin untuk vokal gue, ternyata itu bisa membuat satu ambience yang berbeda gitu loh untuk album gue. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Bilang saja bila kau mau, bilang saja bila tak mau, katakan sejujurnya kepada dirinya. Apa ya, anehnya ya pas lagi gue bikin album What Up A, itu padahal gue gak pernah janjian sama penulis liriknya, gue gak pernah janjian sama musisinya, tapi pada saat gue baca liriknya gue bilang ini gue banget gitu. Jadi pas lagi gue rekaman ya emang hampir semuanya itu dari gue, cuman yang emang mungkin personal experience banget ya yang gue tulis, judulnya What They Call Soulmate. Nah itu bercerita tentang, mau ceritanya aja gitu, bercerita tentang ya pokoknya intinya semua orang yang ada di sekitar gue itu ngomong kalau lu tuh nggak bisa, cinta lu tuh nggak mungkin bisa, tapi gue sendiri yang percaya kalau dia itu soulmate gue. Gue pengen semua show gue itu berjalan perfect, artinya dari mulai lighting, dari mulai band sampai ke koreografer, sampai ke koreografi, sampai ke dancer gue, sampai ke gue sendiri, sampai ke penonton. Nah itu yang kadang-kadang suka susah dicapai gitu loh, karena biar gimana kan nama manusia mana mungkin sempurna setiap kali kan. Cuman yang emang setiap kali pengen banget ya penontonnya mungkin antusias. Michael Jackson and Madonna. Karena kenapa? Walaupun jadi Michael Jackson sama Madonna itu yang gue salut adalah mereka bukan hanya kualitasnya, tapi mereka memang udah kayak well package secara keseluruhan gitu loh. Sebagai true entertainer, dia bukan hanya cuma mikirin gimana kualitas bernyanyi atau nari di atas panggung, tapi mereka juga mikirin kontroversi dalam hidupnya mereka. Dan kayak Michael Jackson ya, walaupun apapun orang pikir tentang dia, maksudnya dia abuse children whatever, cuman Michael Jackson is still Michael Jackson gitu. Dan itu yang bikin gue salut banget sama Michael Jackson dan Madonna, dimana mereka nggak perlu megang-megang CV, nggak perlu kasih tahu biografi gue seperti ini, tapi begitu orang denger nama Madonna dan Michael Jackson, mereka udah tahu, orang-orang udah tahu backgroundnya mereka dari kecil sampai tua. Nah itu gue pengen banget kayak mereka. Mana letak surga itu, biar ku gantikan tempatmu denganku. Adakah tanda surga itu, biar ku temukan untuk bersamamu. She is the true hard worker gitu kan, dia pekerja keras, dia workaholic dan yang gue suka adalah ketika dia melakukan pekerjaannya, dia bertanggung jawab atas karya yang dia buat, jadi nggak ngasal. Jadi maksud gue ya dia ngedance emang total, terus nyanyi emang keren dan nggak setengah-setengah. Cool banget, gila ya. Pokoknya aku sampai tidak bisa mengungkapkan dengan kata. Iya, cakep banget, apalagi lihat Agnes waktu lagi ngedance itu keren banget.
apalagi suaranya bagus banget. Keren banget. Top abis. Konsernya bagus, rame, cuma kurang lama. Buat Agnes, mudah-mudahan bisa go internasional cepet. Keren abis. Suara semuanya deh, pokoknya Gina suka. Semuanya suka dari album pertama sampai semuanya, sama sinetronnya juga.